hari ini ya tentang penderitaan. Kalau kita pilih manusia atas orang beriman dan orang tidak beriman, ya tentu cara pandang mereka terhadap penderitaan dan cara pandang kita terhadap penderitaan berbeda. Lalu pertanyaannya, apakah penderitaan itu ada? Kalau penderitaan itu ada, untuk apa? Seperti biasa, setiap hari Minggu kita dibagikan kembang. Hari ini kembang mawar. Satu warna putih, satu warna merah. Putih untuk di dalam diri kita, supaya kita setia di dalam diri itu, hidup sebagai orang suci. Suci itu bukan yang hebat-hebat. Suci itu sederhana, jujur, rajin, hanya melakukan yang positif, menerima yang buruk yang terjadi pada kita, menerima yang buruk pada orang lain. Sebagai orang beriman, setia menjadi bagian dari semua ritus-ritus keagamaan yang bisa kita lakukan, terutama yang pokok. Menjaga diri sehat juga bagian dari suci. Karena kalau kita sehat, mudah kita melakukan banyak hal yang sebelumnya disebutkan. Yang kedua, berani menunjukkan itu keluar dalam hidup sehari-hari kita. Yang berani menunjukkan kesucian mereka itu adalah ilmuwan. Mereka mengumumkan kesucian itu ke dunia. Mereka publikasikan. Mereka propagandakan. Akhirnya kesucian ilmiah itu tersebar luas dan menutupi kesucian ilahi yang ada pada kita. Karena itu sekarang orang lebih percaya pada ilmu pengetahuan daripada percaya pada Allah sebagai kekuatan hidup yang suci sesungguhnya. Salah satunya adalah kita yang percaya pada Allah tidak berani. Mungkin para biarawan dan biarawati, mereka suci di tempat mereka. Tetapi ketika keluar, mereka diam. Tidak menjadi model. Inilah kesucian kami sebagai biarawan biarawati. Kita yang juga yang seharusnya menjadi bagian dari kesucian itu. Kita di gereja mungkin suci. Dan kita semua menunjukkan kesucian itu di gereja. Tapi di luar tidak ada bedanya. Ada kesucian, tapi kesucian yang tersembunyi. Karena itu kita diberikan satu rahmat khusus. Mawar merah
supaya kita berani, tetap jujur, tetap rajin, tetap tidak marah, tetap berjuang hidup sehat dimanapun kita berada. Jadi bukan karena di tempat pesta kita mengorbankan kesehatan demi makan enak di tempat pesta. Di tempat pesta kita tetap meninggalkan racun kita, karena itu adalah salah satu kekuatan kita untuk hidup suci. Ya, kita mewartakan ini supaya apa yang terjadi di Palembang juga dialami oleh saudara-saudara kita di tempat lain. Hari ini ya tentang penderitaan, dan penderitaan itu adalah kemuliaan. Kalau kita pilih manusia atas orang beriman dan orang tidak beriman, ya tentu cara pandang mereka terhadap penderitaan dan cara pandang kita terhadap penderitaan berbeda. Lalu pertanyaannya, apakah penderitaan itu ada? Kalau penderitaan itu ada, untuk apa? Atau dengan kata lain, apa penderitaan itu perlu? Sebab kalau kita melihatnya secara iman, Tuhan bisa menghindarinya sendiri dan kita pun akan dibebaskannya. Sebenarnya ada penderitaan secara terencana. Kita mengambil bagian di dalam penderitaan itu. Kita secara terencana menghindari kenikmatan. Kita memilih kopi pahit yang membuat kita sedikit menderita. Kita menghindari makanan enak, dan itu menderita juga demi sesuatu yang lain. Dengan kata lain, kita cicil penderitaan yang seharusnya besar yang kita alami, ya, supaya penderitaan besar itu jangan melumpuhkan kekuatan kita untuk hidup, menunjukkan hidup suci keluar. Sebab kalau kita sudah sakit, kita juga gagal menunjukkan kesucian hidup. Sukacita hilang, rajin hilang, kesabaran hilang, menolong orang lain hilang. Karena itu kita cicil. Supaya kita memperoleh satu kekuatan besar, menghindari yang besar yang melumpuhkan kesucian hidup. Pada 12 tahun sudah dilakukan di Palembang, dan benih itu tumbuh di rumah kamu. Apa yang terjadi di sini sekarang sebenarnya akarnya tetap di sana. Yang berikut, mungkin ada penderitaan seperti yang ditunjukkan Yesus. Tapi penderitaan itu diterima. Karena kita tidak bisa hindari. Mengapa kita harus menerimanya? Karena sikap itulah yang mengubah yang disebut menderita menjadi kemuliaan hidup. Kemuliaan itu datang dari dalam, bukan dari luar.
Ada misalnya kita menderita karena dihina orang, kita terima. Maka kemuliaan yang akan kita tumbuhkan, bahkan kita bisa pancarkan keluar adalah kesetiaan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Keikhlasan. Kesetiaan kita untuk tidak terganggu oleh apa yang dilakukan orang terhadap kita. Kita tetap kemuliaan. Mungkin ada sakit yang tidak bisa kita hindari, tapi bukan karena kita yang merencanakannya. Sakit itu kita rasakan secara fisik. Tetapi seperti yang kita alami, kalau sudah sakit begitu, maka kita dibawa keluar mencari Tuhan. Atau kita membuka ruang baru bagi kehadiran Tuhan. Karena itu pada waktu itu kita menyadari keterbatasan. Maka kita membiarkan Tuhan mengendalikannya. Ketika Tuhan menjadi bagian hidup kita, ketika Tuhan datang mengambil dosa kita, maka kemuliaan hidup kita makin baik. Karena itu biasanya setelah kita menderita itu dan kita bebas dari penderitaan, maka syukur yang berlimpah yang keluar. Tetapi kalau kita sakit hanya karena penderitaan itu yang seharusnya dicicil seperti dilakukan oleh kakak, yang terjadi penyesalan. Aduh, saya menjadi begini karena makan. Dengan kata lain, penderitaan itu memuliakan kita. Kalau kita cicil dengan cara menghindari penderitaan yang besar, kita juga menjadi mulia untuk tetap sehat dan mampu menunjukkan hidup suci. Itu dahsyat sekali. Ketika penderitaan itu kehendak Tuhan, karena itu kita menjadi terbuka dengan kehadiran Tuhan di dalam. Maka kehadiran Tuhan memuliakan hidup kita juga. Kalau disimpulkan, penderitaan adalah jalan kemuliaan. Caranya dicicil atau diterima, karena itu yang di luar rencana adalah rencana Allah supaya kita dimuliakan menurut ukuran Allah. Terima kasih.